Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 teknik alat berat. Pada pelajaran powertrain dan undercarriage semester genap ini, kita akan belajar tentang diferensial ya. Sebelum ke slide, saya ajak anak-anakku sekalian untuk untuk membayangkan dulu ya, karena ini pelajaran online, jadi mohon maaf kalau kita tidak bisa melihat benda secara langsung ya. Letak dari diferensial, kalau kita urutkan dari engine ya, anak-anakku bayangkan engine ke belakang itu ada kopling atau clutch, kemudian ke belakang lagi ada transmisi, kemudian ada propeller shaft, ke belakang ada diferensial, kemudian ke kanan dan kiri diferensial itu ada axle shaft, kemudian ada final drive dan roda. Nah, tetapi kita pada semester ini kita akan membahas tentang diferensialnya ya. Diferensial itu apa? Kalau dari makna bahasa, diferensial dari bahasa Inggris different artinya berbeda. Jadi dia nanti akan membedakan apa? Membedakan putaran roda kiri dan roda kanan ya. Gambarannya seperti itu. Baik, kita ke materi anak-anak sekalian. Rear axle atau aksel belakang. Aksel belakang dari sebuah unit itu tidak hanya menopang 70% dari berat total kendaraan, tetapi dia juga akan menahan beban yang dibawa oleh kendaraan. Selain itu, dia juga punya tugas tambahan apa? Melalui final gear dan diferensial, dia akan mempunyai tugas yaitu meneruskan torsi dari mesin melalui clutch, transmisi dan propeller shaft ya. Jadi meneruskan torsinya atau puntiran. Kemudian juga merubah gerak putaran propeller shaft ke putaran roda penggerak. Anak-anakku sekalian, saya yakin tahu kalau roda itu geraknya kalau nggak ke depan ya ke belakang ya. Kalau transmisi diposisikan maju ya pasti maju geraknya roda, tapi kalau di transmisi gerak reverse atau mundur pasti geraknya mundur ya. Ini saya yakin semua orang tahu, tetapi tidak banyak orang yang memperhatikan gerak propeller shaft-nya. Kalau anak-anakku sekalian amati, propeller shaft itu geraknya searah melintang dari posisi kendaraan. Jadi melintang terhadap roda. Nah, di sini karena propeller shaft itu meneruskan torsi atau putaran dari engine, maka putaran engine kan ya melintang terhadap roda. Nah, fungsinya dari diferensial salah satunya adalah merubah putaran yang melintang terhadap posisi kendaraan menjadi lurus terhadap kendaraan. Nah, bagaimana caranya? Di dalam diferensial lah ada komponen yang akan merubah putaran ke arah melintang, dirubah 90 derajat menjadi putaran lurus terhadap bodi kendaraan. Nah, diferensial ya berfungsi membedakan jumlah putaran roda penggerak ketika kendaraan itu berbelok atau pada kondisi di mana kendaraan tersebut melewati jalanan yang tidak rata ya, gundukan. Misalnya gundukannya itu mengenai roda kiri saja, yang kanan enggak, maka putaran roda kiri dan kanan itu akan berbeda. Ya, jadi asumsinya seperti itu. Selanjutnya anak-anakku, kita ke selanjutnya ya. Final gear berfungsi untuk mereduksi
kecepatan dan memperbesar torsi sebelum torsi mesin diteruskan dari propeller shaft ke drive shaft. Mereduksi kecepatan. Bagaimana cara mereduksinya? Di dalam diferensial ada namanya ring gear. Ring gear dengan beberapa modelnya ya, dengan dimensinya diameter yang lebih besar daripada diameter propeller shaft, maka dia akan mereduksi kecepatan. Di pelajaran semester 1 saya sudah sempat menyampaikan dasar-dasar dari karakter sebuah gigi ya, dimana ketika gigi itu diameternya kecil maka dia akan mempunyai kecepatan yang tinggi tetapi torsinya rendah. Tetapi jika gigi itu diameternya besar maka kecepatannya rendah tetapi torsinya besar. Nah, final gear ini mempunyai ring gear dengan diameter yang besar sehingga dia akan mereduksi, mengurangi putaran kecepatan putar dari propeller shaft, kemudian juga meningkatkan torsinya atau gaya bongkarnya. Secara umum final gear dipasang ke dalam housing. Pada bagian tengah rear axle tube. Jadi di belakang itu ada axle itu yang as yang menuju ke roda itu ya. Di bagian tengahnya itu ada housing. Nah, disitulah tempatnya dari final gear drive diferensial. Letaknya di situ. Pada final gear, spiral bevel gear dan hypoid bevel gear atau pada diferensial unit rancangan terdahulu, worm gear dan helical bevel gear digunakan untuk merubah arah putaran propeller shaft sebelum torsi mesin diteruskan ke rear axle sehingga roda-roda menggerakkan kendaraan. Jadi pasangan dari final gear, spiral gear tadilah yang akan merubah arah putaran. Kemudian perbandingan reduksinya, reduksi kecepatan tadi dipertimbangkan secara hati-hati untuk memenuhi kondisi jalan seperti kecepatan maksimum, akselerasi, fuel consumption atau konsumsi bahan bakar, kemudian dan lain-lainnya itu dituntut dengan penuh pertimbangan. Ya, jadi dipertimbangkan matang-matang. Kemudian tipe dan konstruksi dari diferensial. Yang pertama worm gear diferensial atau worm gear itu gigi cacing ya. Jadi bentuknya melingkar, melilit. Jadi ada shaft kemudian diukir melilit. Ya, giginya itu bentuknya melilit terhadap panjangnya shaft. Tipe diferensial unit ini secara prinsip terdiri dari atas worm dan worm gear. Worm itu adalah gigi pasangannya dari worm gear. Kemudian worm dihubungkan dengan ujung belakang propeller shaft. Dari ujung belakang propeller shaft. Ya. Propeller shaft itu yang ini anak-anakku, worm itu ini dihubungkannya. Jadi ini propeller shaft ada sambungannya ini. Nah, ini sambung menuju ke sini. Ya. Ini bentuknya gigi cacing. Umumnya worm dan worm gear terbuat dari tembaga, bahannya dari tembaga. Atau campuran tembaga. Ya. Kenapa kok tidak baja, Pak? Baja berat. Kalau berat ya berarti bahannya juga lebih mahal, konstruksinya. Kalau berat ngangkatnya juga berat, maka dicarilah bahan yang ringan tapi kuat. Kemudian perbandingan reduksi kecepatan sebesar 14 dibanding 1 sampai dengan 15 dibanding 1 dapat diperoleh melalui satu tahap reduksi ya. Penghubungan gigi relatif lembut. Lantai kendaraan dapat lebih rendah dengan memposisikan worm gear di bawah worm gear.
Nah, perhatikan ini worm gearnya, ini wormnya ya. Jadi posisinya di bawah, sehingga lantai dari kendaraan itu lebih rendah. Kalau misalnya ini proporsinya agak ke bawah, kemudian giginya ke sini kan, ini rodanya kan di sini nih, akselnya ini di lubang ini, maka lantainya pasti akan lebih rendah. Bagaimanapun, keuntungan dapat menutupi kerugian dari serentetan kerugian, di mana termasuk di dalamnya rendahnya efisiensi mekanis dibandingkan dengan spiral bevel gear diferensial. Nanti ada yang bentuk spiral bevel ya. Kemudian rancangan gigi membuat sulit untuk memperoleh hubungan gigi yang benar. Tapi rancangan ini sulit untuk memperoleh hubungan yang pas gitu, kontaknya yang nyaman, karena letaknya kayak gitu. Kemudian gigi memungkinkan untuk aus ya, jadi lebih cepat aus karena jumlah panas yang yang dihasilkan saat beroperasi itu lebih besar. Kenapa? Karena tidak dapat dilumasi secara maksimal. Ya, tidak bisa dilumasi secara maksimal. Kemudian karena kekurangan ini, worm gear diferensial jarang digunakan untuk bis HD maupun kendaraan khusus seperti traktor ya. Sehingga untuk worm gear diferensial itu jumlahnya sangat sedikit ditemui. Next, ke spiral bevel gear diferensial. Jadi diferensial yang bentuknya dari bevel gear spiral. Seperti tunjukkan gambar, perhatikan spiral bevel gear. Ini ada ring gearnya, anakku. Ini yang besar, ini ring gear, yang diameternya besar. Kemudian ini dari drive gear, ya. Drive gear. Ini, kalian lihat, ya, ada garis tengah ini. Ini garis tengahnya dari ring gear. Sementara letaknya drive gear dia segaris dengan garis tengahnya ring gear. Itu cirinya dari spiral bevel gear. Biasanya digunakan untuk kendaraan HD sampai passenger car ya, mobil penumpang. Karena mempunyai keuntungan yang pertama operasinya lembut, sederhana rancangan giginya, kemudian mudah dimachining, pengerjaannya mudah. Tetapi untuk dicatat jenis ini sudah ditinggalkan pada kendaraan di Amerika maupun di Eropa. Next, yang ketiga adalah hypoid gear diferensial. Tipe yang ketiga, hypoid gear diferensial. Perhatikan sebelum saya baca narasinya, perhatikan. Ini ring gear, ini drive gearnya, ya, drive gearnya. Kalau kita lihat garis tengahnya dari ring gear, di atasnya dari drive gear atau drive pinion, ya. Jadi letaknya drive pinion gear ini di bawahnya garis tengah ring gear. Oke, selanjutnya kita baca narasinya ya. Pada hypoid gear drive pinion tidak disusun segaris. Nah, drive pinion ini tidak disusun garis dengan garis tengahnya ring gear. Tapi ada jarak. Nah, jarak ini namanya offset. Dari jarak garis tengah ring gear dengan jarak garis tengah drive pinion ini adalah offset. Keistimewaan dari hypoid gear yang pertama, posisi drive pinion relatif pada ring gear memungkinkan penempatan propeller shaft lebih rendah. Ya, kalau drive pinionnya di bawah garis tengahnya ring gear ya pasti propellernya kan lurus dengan drive pinion ini, berarti dia lebih rendah. Kemudian fungsinya rendah tadi yaitu untuk memperbaiki kestabilan kendaraan. Ingat, propeller shaft itu dari
keluar dari transmisi sampai menuju ke ujung dari drive pinionnya diferensial itu panjang loh ya, panjang. Artinya dia ada beban sendiri, ada potensi melengkung ke tengah. Semakin tinggi maka akan membuat gaya gravitasinya akan semakin besar. Potensi melengkung semakin besar. Kalau semakin rendah maka gravitasinya rendah, potensi melengkung semakin kecil. Lanjut ke yang kedua, keuntungan kedua, kekuatan mekanikal juga lebih tinggi. Karena ukuran drive pinion relatif pada ring gear dapat dibuat lebih besar daripada drive pinion untuk spiral bevel gear pada ukuran dan perbandingan redukti yang sama. Ya, daripada yang spiral ini lebih kekuatannya lebih tinggi. Keuntungan yang ketiga, jumlah gigi titnya ya, gear titnya yang lebih banyak dapat menahan perkaitan dan oleh sebab itu bekerjanya lembut. Ya, perhatikan. Jumlah gigi-giginya ini itu banyak. Kalau banyak maka bekerjanya akan lebih lembut. Seperti hanya kita melangkah. Kalau melangkah kita panjang-panjang maka keseimbangan kita akan kurang. Tetapi kalau melangkahnya hanya sejengkal-sejengkal maka kestabilan itu lebih terjaga. Maka kalau kita tarik ke materi diferensial ini, semakin jumlah gigi titnya banyak maka pertautannya akan lebih lembut sehingga tidak banyak mengurangi efisiensi mekanis ya. Perlu dicatat bagaimanapun pada hypoid gear diferensial saat kontak tekanan diberikan pada gear tit sangat tinggi pada saat tangan putar atau rolling resistance yang ditentukan sesuai dengan panjangnya gear tit, sehingga menyebabkan aksi menggesek untuk mengambil tempat. Secara berurutan gear tit terkena goresan atau tonjokan kecuali kalau menggunakan pelumas tekanan ekstrim. Jadi ya pasti yang namanya bertautan pasti kena goresan ya. Kita lanjut slide berikutnya. Diferensial yang keempat adalah helical gear ya. Tipe ini digunakan pada kendaraan penggerak roda depan ya, mempunyai keuntungan bunyi dan getaran lebih kecil dan momen dapat dipindahkan dengan lembut ya. Kita bahas yang lebih detail untuk materi diferensial adalah yang diferensial belakang atau rear diferensial ya. Jadi untuk yang helical gear karena dia digunakan untuk penggerak roda depan atau FF ya, front engine front transmission ya. Jadi penggerak depan. Untuk ini tidak terlalu kita bahas, kita hanya sekedar pengetahuan saja. Baik anak-anakku sekalian, untuk pengantar dari materi diferensial ya, kita akhiri. Kita lanjut ke video berikutnya tentang cara kerja diferensial ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.